Ya, tadi kita tahu bahwa memang ada sebagian mungkin di kalangan anggota DPR mungkin yang mungkin keberatan atau mungkin Iya, iya, takut atau apa ya, iya, iya. atau mungkin sungkan atau bagaimana, apapun alasannya, seharusnya mereka jangan melihat dari pribadi atau Hmm. kepentingan kelompok atau perorangan, Iya, tapi iya, lihatlah iya. dari skala nasional ya, Iya, iya, iya. bahwa undang-undang perampasan ini betul-betul perlu digolkan atau Iya, disahkan secepat mungkin karena iya, kita menghadapi masalah yang besar ya, iya. yang tidak mungkin untuk dihapus atau Hmm. dikendalikan hanya dengan omon-omon saja Iya. tanpa tindakan nyata ya, karena kita tahu Betul. bahwa sistem penegakan hukum kita ini masih lemah. Tes Iya nih, satu, setuju Kak ini. dua, Setuju katanya? tes satu, dua, Chandra. 1, 2, 3. Udah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Masumi. Saya Almizan, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, kita dengar di banyak media tentang pengajuan rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah sampai di DPR. Tapi nasibnya apa segera menjadi undang-undang atau tidak itu belum jelas ya. Dan bagaimana posisi Presiden Prabowo di sini ya? Apa memang benar-benar serius ya untuk memajukan rancangan undang-undang perampasan aset ini atau tidak? Nah, ini untuk membahasnya kita sudah hadir narasumber yang sudah biasa di TV Masumi, ya Profesor Chandra Munirullah, ya teman lama saya, alumni Harvard, alumni University of Southern California, dan pernah mengajar di Universitas Utara Malaysia, dan juga beliau ini pensiunan Kementerian Keuangan RI, sama seperti saya, dan juga long time friend, mulai dari SMA dulu ya. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana masalah rancangan undang-undang perampasan aset ini viral, ini dibahas di berbagai stasiun TV ya, dan juga di sosial media. Ini gimana tuh? Ya, memang kita mendengar bahwa Presiden Prabowo katanya sudah mengajukan usulan atau RUU perampasan aset ini ke DPR ya. Betul, betul. Nah, ini kalau memang betul, ini merupakan suatu berita gembira ya, Iya, yang patut kita dukung ya, iya, dan iya. kita Apresiasi ya, apresiasi. Karena selama ini memang banyak sekali suara-suara atau desakan masyarakat agar pemerintah memajukan usulan RUU tentang perampasan aset ini ke DPR ya, karena selama ini DPR mengatakan bahwa bagaimana kami bisa membahas RUU perampasan aset kalau RUU-nya sendiri belum diusulkan oleh pemerintah. Iya. Nah, sekarang pemerintah katanya sudah mengajukan kepada DPR, berarti bolanya sekarang berada di DPR. Iya, iya. Nah, ini merupakan tanggung jawab DPR untuk menyelesaikan RUU tersebut ya, dengan segera, karena memang masalahnya sangat mendesak. Iya, iya. Karena yang kita tahu bahwa masalah korupsi itu merupakan masalah yang paling utama di Indonesia, yang sangat melumpuhkan atau melemahkan sendi-sendi kehidupan negara ya. Kita tahu bahwa sekarang korupsi itu sekarang bukan lagi puluhan triliun atau ratusan triliun, tapi sudah ribuan triliun. Betul. Ini sangat mengerikan ya. Sangat mengerikan. Mega korupsi. Jadi bagaimana orang korupsi itu sudah tidak lagi peduli apakah dia akan tertangkap ya. Kalau dia tertangkap pun nanti mungkin dia memikirkan bahwa kalau dengan korupsi yang begitu besar, mungkin nanti ya dia bisa menggunakan sebagian dari uang korupsi itu untuk melepaskan diri dari jeratan korupsi atau meringankan hukumannya ya. Betul. Kemudian sisa uang yang dikorupsinya itu masih bisa dinikmatinya sampai anak cucunya, mungkin sampai 7 turunan kalau sampai ribuan triliun ya. Nah, ini kan untuk memberantas korupsi ini satu-satunya jalan adalah dengan menggolkan
undang-undang perampasan aset ini supaya para koruptor atau calon koruptor itu akan takut, akan jerah, karena mereka kalau korupsi, hartanya yang sudah bertriliun itu akan dirampas oleh negara. Betul. Jadi mereka sekaligus masuk penjara. Ya. Dan juga mereka akan malu ya, kalau apalagi kalau beritanya diviralkan atau diberitakan secara meluas di masyarakat. Nah, jadi di sini merupakan suatu tindakan yang sangat perlu, karena kita juga melihat bahwa APBN kita kan selama ini kan defisit terus ya. Betul. Seharusnya ada penerimaan yang masuk ke negara, tetapi tidak, karena dikorupsi atau ada kebocoran ya. Nah, ini kalau misalkan undang-undang perampasan aset ini bisa digolkan, mudah-mudahan bisa mengurangi atau meminimalisir korupsi di Indonesia, sehingga APBN kemudian pemerintah bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dari penerimaan maupun dari belanja, sehingga korupsi bisa dikurangi atau dikendalikan atau dihilangkan kalau mungkin ya. Dan rakyat akan lebih sejahtera. Betul. Dan itu memang kalau undang-undang perampasan aset ini disahkan ya, jadi koruptor itu di samping dihukum penjara, hartanya yang ada itu sepanjang tidak dapat dibuktikan ya, sumbernya bukan korupsi, akan disita oleh negara. Dan ini bagus sekali ya. Tapi masalahnya kalau kita dengar ya di berbagai media seperti TV mainstream, ini respon DPR ini nggak begitu positif ya. Tidak jelas ya, rancangan undang-undang ini menurut itu media itu sudah di DPR, tapi tidak jelas akan tindak lanjuti atau tidak, apa masuk prolegnas atau tidak, apa bakal selesai di tahun 2005, 2006, 2007 ya, seperti puluhan tahun yang lalu, nggak jelas. Nah, ini gimana kita melihatnya, Pak Chandra? Ya, kalau kita melihat komposisi daripada aliansi atau koalisi daripada pemerintah ya, yang merupakan koalisi merah putih, betul. Di mana di dalam DPR itu koalisi pemerintah itu meliputi sekitar 80% dari partai. Lebih dari 80% yang ada di DPR atau duduk di Senayan ya. Nah, seharusnya kalau memang koalisi pemerintah ini betul-betul mendukung presiden atau inisiatif presiden untuk menggolkan undang-undang perampasan aset ini, seharusnya tidak begitu sulit. Tidak begitu sulit ya bagi pemerintah dengan koalisinya di DPR untuk menggolkan ini. Cuma tadi kita tahu bahwa memang ada sebagian mungkin di kalangan anggota DPR mungkin yang keberatan atau mungkin takut atau apa ya. Atau mungkin sungkan atau bagaimana, apapun alasannya, seharusnya mereka jangan melihat dari pribadi atau kepentingan kelompok atau perorangan, tapi lihatlah dari skala nasional ya. Bahwa undang-undang perampasan ini betul-betul perlu digolkan atau disahkan secepat mungkin, karena kita menghadapi masalah yang besar ya, yang tidak mungkin untuk dihapus atau dikendalikan hanya dengan omon-omon saja tanpa tindakan nyata ya. Karena kita tahu bahwa sistem penegakan hukum kita ini masih lemah ya, masih banyak kebocoran, masih banyak hakim atau jaksa atau pengacara yang masih bermain ya, sehingga kadang-kadang koruptor yang seharusnya dihukum berat ini ternyata malah lepas atau ringan kan. Jadi orang tidak takut untuk korupsi. Nah, kalau misalnya ada undang-undang ini kan jangka pendek dan jangka panjang akan sangat membantu pemerintah dan juga rakyat ya untuk mengurangi korupsi yang begitu besar. Nah, juga korupsi ini kan sangat memperburuk citra pemerintah ya dan bisnis di Indonesia. Kalau sering terjadi korupsi seperti ini, maka orang akan melihat bahwa governance di Indonesia ini masih sangat kurang ya. Good governance itu masih kurang sekali, sehingga orang akan berpikir untuk masuk ke Indonesia, karena bukan hanya dari segi penegakan hukum, dari good governance juga kurang sekali ya. Nah, jadi kalau misalkan DPR ini punya
perasaan patriotisme atau mementingkan masyarakat ya dan negara, seharusnya mereka mengesampingkan kendala-kendala yang mereka hadapi secara pribadi atau perorangan atau per kelompok dan menomorsatukan kepentingan bangsa. Betul sekali itu Pak Chandra. Dan menurut pengamatan saya, pola tingkah laku atau tindakan anggota DPR itu lebih banyak ya berorientasi kepada pimpinan ya, feodal ya. Jadi apa kata ketumnya ya, ketua umum Parpolnya, mereka cenderung setuju. Nah, melihat fenomena ini dalam kaitannya dengan ini komposisi kabinet merah putih ya, dan antisipasi pelaksananya gimana kita melihatnya ya? Ya, kalau kita melihat bahwa memang banyak sekali partai-partai pendukung ya yang duduk di pemerintahan, mungkin ketumnya sebagai menteri ada berapa orang ya. Seharusnya lebih mudah bagi presiden berkoordinasi dengan para menteri itu karena mereka sekaligus sebagai ketum partai yang mendukung presiden atau pemerintah ya. Seharusnya mereka langsung bisa berkoordinasi sesama mereka antara presiden dan menteri berkoordinasi juga dengan bawahannya di partai. Karena di partai itu kan mereka sebagai ketua umum, tapi juga ada yang mewakili mereka partai itu di DPR untuk menjalankan kebijakan daripada partai tersebut ya. Nah, karena anggota DPR yang duduk di DPR itu adalah dari partai-partai yang sebagian besar merupakan partai pendukung pemerintah, seharusnya itu tidak sulit untuk dijalankan karena sebagai kita ketahui bahwa ketua partai itu yang mendukung presiden seharusnya juga menugaskan bawahannya yang ada di DPR untuk mendukung polisi presiden gitu ya. Walaupun jabatannya sebagai ketua komisi atau ketua fraksi, yaitu seharusnya tetap mendukung apa yang telah digariskan oleh ketua umumnya. Oke. Dan keadaan ini membingungkan kita sebenarnya. Ini Presiden Prabowo ini serius atau tidak serius, atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan ya ketum-ketum partai yang menjadi anggota koalisinya. Kita nggak dapat jawaban ini posisinya di mana. Dan selain dari itu ya Pak Chandra, ini kan tujuannya adalah untuk mengendalikan korupsi. Dan dengan undang-undang korupsinya kan udah terjadi. Sebenarnya langkah yang paling bagus ya untuk mengendalikan korupsi sama seperti kesehatan ya. Langkah yang paling bagus untuk tetap sehat itu menjaga kesehatan ya. Bukan mengobati. Kalau mengobatinya kan sukar itu. Tapi mencegah supaya tidak sakit. Sekarang gimana usahanya untuk mencegah korupsi. Banyak hal-hal yang sudah di depan mata ya sebenarnya bisa dicegah. Misalnya korupsi di Pertamina yang ribuan triliun yang sebetulnya dapat dicegah dengan cara yang sederhana, bisa dilakukan secara transparan, tapi ini tidak dilaksanakan. Nah, ini gimana kita melihatnya Pak Chandra? Ya, kembali kepada RUU tentang perampasan ini, kalau disahkan, ini kan mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang menggentarkan para koruptor ya. Jadi kita berharap sebelum mereka melakukan tindakan korupsi, mereka tahu apa yang terjadi kalau mereka melakukan korupsi. Mereka betul. Bisa dimiskinkan atau mereka juga bisa dimasukkan ke penjara. Betul. Tetapi selain itu juga ada mungkin sesuatu hal yang lain yang perlu dilaksanakan untuk mencegah korupsi sebelum terjadi ya. Jadi preventive action ya. Misalkan dengan melakukan apa yang disebut dengan pengawasan melekat. Waskat. Waskat ini kan seharusnya dijalankan di setiap institusi pemerintahan. Jadi ada pengawasan melekat atau internal control atau control yang dilakukan secara berjenjang dari pimpinan kemudian ke middle manager atau pimpinan menengah sampai ke bawahan. Seharusnya ini saling mengawasi, saling check and balance ya. Nah, juga harus ada kontrol juga atau inspeksi dari
inspektorat, kalau lembaga-lembaga pemerintahan ya, yang seharusnya dijalankan secara disiplin, secara benar oleh para inspektorat ya. Begitu juga dengan aparat BPK, BPKP, seharusnya ini mereka seharusnya lebih ketat lagi di dalam mengawasi kegiatan pemerintahan termasuk keuangan ya. Jadi seharusnya preventive action atau pencegahan ini dinomorsatukan atau disosialisasikan di dalam setiap lembaga pemerintahan supaya betul-betul dianut ya. Jadi kalau kita kembali ke masa kita waktu bekerja di Kementerian Keuangan ya, kita sudah punya sistem untuk saling mengawasi atau mencek ya, karena setiap pekerjaan itu pasti diperiksa dulu oleh atasan ya, kemudian atasan satu lagi. Jadi apa yang dikerjakan itu pasti sudah melalui beberapa pengecekan ya. Nah, kemudian juga pengawasan daripada inspektorat Departemen Keuangan juga sering ya terjadi. Kemudian BPK dan BPKP. Jadi itu yang kita alami seharusnya itu juga berlaku di departemen-departemen lain atau kementerian lain, sehingga korupsi itu bisa dikurangi atau dicegah seminimal mungkin. Iya. Betul, jadi itu ada dua hal yang penting sekali untuk mengendalikan korupsi ini. Pertama, pencegahan preventif dan juga tindakan represif ya mungkin seperti itu. Yang jadi ancaman hukuman yang berat itu jelas akan mengurangi keinginan untuk korupsi ya. Kalau sudah nanti terbukti korupsi, dia masuk penjara dan hartanya disita itu jelas itu akan mengurangi niatnya. Saya ingat ini, kalau orang di banyak negara di USA itu takut sekali melakukan pelanggaran ya, karena ancamannya demikian berat ya, dan tidak ada kompromi. Ya. Misalnya aja speeding ya, yang ngebut ya, karena jalannya bagus, mobilnya kecil, ya pernah saya jam 2 malam ya rame-rame liburan itu ngebutnya itu untung ditangkap, karena kalau nggak tangkap itu dapat kecelakaan. Saya di atas 140 mil mungkin. Karena rame-rame ngobrol dengan teman kan. Nah, tapi karena ditangkap untung ya kita berhenti untuk ya, tidak celaka. dan dendanya besar sekali gitu. Nah, setelah itu saya nggak mau lagi ya. Kalau bicara ngobrol terlalu banyak ya dan juga ngebut itu nggak mau lagi. Jadi mencegahkan ya. Jadi orang itu taat semua dengan peraturan karena kalau kena hukumannya tuh nggak kompromi ya. Nah, itu. Dan pencegahannya tuh perlu juga tadi ya pengawasan melekat dan semuanya. Dan untuk Pertamina ini kita harapkan ada juga ini pencegahan ya yang pernah diusulkan oleh ini Pak Ahok kemarin kan, yang seharusnya sederhana itu dapat diselesaikan. Saya kira demikian ya Pak Chandra. Ya demikian pemirsa, kira-kira mudah-mudahan bermanfaat dan penyakit korupsi di negara kita ini lambat laun dapat ditanggulangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum lupa itu judulnya apa ini kita?